Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke, pada kesempatan kali ini bawang merah kita ada di 40 HST. Kita akan melakukan penyempraian insektisida karena ada beberapa ulat yang ada di lahan kita. Kita basmi saja karena ini sudah usia senja atau usia tua. Kalau kita biarkan nanti dia ulatnya bisa makan daun bawang merah kita itu sampai habis ya, walaupun cuma 1-2 rumpun kita eman karena nanti tidak bisa diombyok atau tidak bisa kita tali ya. Kita menyayangi daun bawang merah kita dan kita basmi segera ulatnya dengan ini. Ini ada produk baru dari Syngenta yaitu Simodis. Ini keluaran terbaru, yang sebelumnya adalah Incipio. Ini kosong ya, ini sudah kita pakai 2 kali. Kemudian kita pakai Simegra dan juga Emamectin yang bermerek Domectin. Jadi kita insek itu habis Incipio 2, kemudian yang produknya Debas, Simegra 1, dan juga turahan atau sisa dari tanam Labuhan 1 kemarin yaitu Domectin atau isinya Emamectin itu berapa mili lah, separuhnya nggak ada. Terus kita memakai ini sekarang Simodis. Ini nanti dosisnya ada untuk bawang merah 1,8 mili per liternya. Jadi 16 liter tangki 16 ditambah 0,8 dikali 16 ada sekitar 4, berapa. Jadi 12, berapa. Kalau kita tambahkan berarti ada 28, tapi nanti kita pakai 25 cc saja. Oke, langsung saja ya. Oh ya, untuk Simodis ini 100 DC, kemudian untuk Incipio ini 200 SC. Jadi bedanya ada separuhnya ya. Tapi dianjurannya di Simodis itu 1,8 mili per liternya. Kita ikuti aturan pabriknya. Kita memakai di bawahnya sedikit 0,3 mili, nggak apa-apa. Karena emang bawang merah kita hanya ada beberapa ulat saja. Mudah-mudahan nanti bisa maksimal kerjanya dan efektif ya. Silak panas Mas Bos. Oke, ini demi kejujuran ya. Tresno Tani orangnya tipenya adalah jujur. Sama Bapak Tresno Tani diajari untuk berbuat baik dan berperilaku jujur. Kalau ada yang masih curiga dan suudzon ya mohon maaf ya. Sorry lah, kita itu orangnya terbuka dan jujur. Kalau masih diusi-uzoni atau dicurigai ya monggo, itu hak kalian sendiri. Oke, kita pakai 25 cc ya. Ini warnanya agak kayak Chlorphenapir atau Arjuna atau juga Abamectin. Nah, ini ada 25 cc, kita pakai 25 ya. Kita kasih sini biar adem, nggak kena sinar matahari. Kita itu sudah menyempatkan waktu untuk membuat konten, dan Tresno Tani berusaha untuk jujur dan apa adanya di konten Tresno Tani. Tresno Tani tidak merahasiakan sesuatu yang kita berikan, karena ya orang Tresno Tani hanya petani biasa. Terus apa toh yang disembunyikan dari Tresno Tani? Tresno Tani juga bukan orang pintar, juga bukan orang dari Akademi Pertanian. Terus apa yang mau disembunyikan gitu loh. Nggak ada yang disembunyikan Mas Bos, kita terbuka, pure. Oke, kita bawa kamera kita di pengobatan ya.
Ini nanti menghadap ke cahaya matahari, nanti kayaknya agak silau, ya nggak apa-apa ya. Ini kita nggak punya asisten, kita manual sendiri. Dan ini Tresno Tani lakukan ya, ini karena pure Tresno Tani ingin berbagi. Lapangan Tresno Tani ini seperti ini, kalau diterapkan seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi kita jujur apa adanya. Nanti bisa buat acuan pembelajaran. Kalau dikasih tindakan seperti ini, hasilnya seperti ini. Kurangnya apa, lebihnya apa, bisa dipelajari ya sendiri ya. Dan ini cara nyeprai Tresno Tani seperti ini. Kalau ada yang bertanya, kita nggak ada asisten, capek ya guys ya. Kita atur nafas, ini demi kalian semua. Oke, tekniknya ya seperti biasa, seperti ini. Satu bagian dulu. Kita agak cepat guys jalannya. Sik, tak saleh sik tangkine abot. Sik, tangkine tak saleh dulu. Kabotan nek karo omong-omongan. Oke. Nah, ini tangkinya habisnya seberapa ya? Nih, segini. Habisnya dalam satu got itu segini. Berapa senti itu? Nah, kondisi tanamannya. Loh Mas, ulate lo mau siji loro tok, cuma 1-2 aja, kok kenapa kok dispray? Alasannya tadi kita menyayangi daun bawang merah kita, karena nanti kalau nanti ini ditali, kalau masih ada daunnya kan enak. Kalau daunnya hilang, nah apa yang mau ditali? Seperti itu loh ya. Kejadian yang sudah-sudah Tresno Tani teledor, kadang kan teledor, bukan teledor sebenarnya, karena emang kesibukannya kan banyak. Kita coba yang di selatan ya, kita sudah lama nggak ke selatan.
Ini yang benih kecil-kecil jadinya seperti ini di 40 HST. Nah, ini benih kecil terus sudah sekecil sortiran pula. Jadi dari sortiran dari yang kecil. Ini hasilnya seperti ini. Kodok. Nah. Sortiran dari yang kecil ini. Oke. Terus ini yang bukan sortiran. Kondisinya seperti ini. Sudah bertambah besar ya umbinya ya. Ini mohon maaf karena tripodnya hilang, ini nggak bisa dipendekkan, jadi nggak bisa deket. Nggak tahu anak-anak itu main kok sambil bawa pulang tripod. Duh mas, ulatnya baru 1-2 aja kok di spray, nggak apa-apa. Ini demi keamanan kita bersama. Seperti itu ya. Sudah mulai kan, tambah besar lagi. Ini setiap hari kita lihat pasti tambah besar sedikit gitu. Ya seperti itu prosesnya, perlahan-lahan kita masukkan kalium fosfat secara berkala sedikit demi sedikit. Jadi untuk pemupukan yang kemarin kan Tresno Tani juga 20 kilo atau 25 kilo kan. Yang NPK itu loh. Pertama 20 kilo, kemudian lagi 25, terus sisanya lagi masih 25 kita sebarkan lagi di pemupukan kedua. Bukan deh, 20 terus 20. Nah, ini loh Mas Bos yang dimakan ulat. Nah. Ini kalau dibiarkan kan nanti daunnya habis, nah, nggak bisa ditali nanti. Nah, jadi pemupukan pertama kan NPK 20 kilo, kemudian pemupukan kedua juga 20 kilo, pemupukan ketiga 10 kilo ditambah KNO-nya 7 saat itu, nggak jadi 8. Yang satu kita simpan, soalnya yang sebelah utara tidak jadi kita pupuk, tapi kita pupuk kamas saat itu. Karena emang terserang penyakit saat itu, habis hujan angin. Terus kita lihat perkembangan tanaman bawang merah kita sampai usia 32 atau 33 atau 34 ya, lupa. 34 kayaknya. Kok masih belum bertambah besar, akhirnya kita tambah pupuk kamas. Jadi untuk pemupukan itu Tresno Tani di saat musim hujan tidak langsung banyak. Takutnya kalau langsung banyak itu bisa boler kalau tanaman kita tidak kuat. Karena karakteristik tanah di sini kalau langsung kita kasih pupuk ya, dia langsung disedot di hari itu juga. Kalau kebanyakan nanti kebanyakan terus hujan bisa molet ataupun bulir seperti itu. Makanya Tresno Tani sedikit-sedikit. Nanti kalau kurang kita pupuk lagi. Terus kalau masih kurang kita tambahi lewat spray daun, lewatkan daun. Nanti di spray daun dikira obat daun, bukan obat buah kalium fosfat, tapi lewatnya daun. Itu kalau usianya sudah pembuahan. Kalau masih pertumbuhan, kita juga ngasih Ultradap atau Bio2Grow seperti itu lewat daun. Jadi kekurangan tanaman kita yang dari akar kita kasihkan lewat daun. Tresno Tani itu seperti itu. Jadi nanti tanaman kita itu sedikit, paling tidak sedikit lebih aman daripada kalau langsung kita pupukkan ke tanah. Kalau sudah kita pupukkan ke tanah, gimana cara mengantisipasinya? Masa kita kasih bahan azul yang tinggi, terus kita kasih dolomit, pemborosan dong namanya. Kita kasih sedikit demi sedikit, seperti itu. Katanya kan ada istilah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, itu prinsip dari Tresno Tani. Dan prinsip kehidupan Tresno Tani itu, nah ini yang tumbuhnya kurang bagus. Ini tipet got biasanya Mas Bos. Pas di tengah-tengah itu tipet got. Yang di selatan juga pas tengah-tengah pas tipet got. Kalau yang di utara juga ada beberapa sih, nah itu. Nah, tipet-tipet got itu. Dia kurang taen, kurang isi, maksudnya kurang tanahnya itu, hurufnya itu kurang pas waktu menaikkan lumpur itu Mas Bos. Ya namanya orang kan beda-beda, tenaganya beda, staminanya beda, skillnya beda. Nah, kita maklumi. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi Tresno Tani memasukkan itu kalau bisa secara kontinu.
Jadi kita bisa untuk menyetelnya, bisa men-setting sendiri. Kalau kita pupuk langsung banyak, gimana mau mengakalinya? Bagaimana cara menanggulanginya kalau tiba-tiba hujan deras? Nggak bisa dong. Nah ini, yang benihan kecil bisa agak besar dia. Makanya kita itu harus situasional dan kondisional. Tidak kita main feeling terus main pokoknya gini enggak. Kita situasional. Untuk obat-obatan juga sudah kita siapkan, tapi untuk penggunaannya kita situasional. Jadi tidak langsung kita kasih banyak apa-apa banyak gitu enggak. Kita situasional sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi nggak rugi nanti di belakang, terus biaya operasionalnya juga nggak banyak. Seperti itu ya. Kita coba yang di benih kecil, seperti apa wujud tanamannya. Dia sudah pulih dari penyakit Artenaria pori ataupun apa kalau bahasa Jawanya disebut blorok. Tapi ya seperti ini kondisinya jadinya. Nah. Gak apa-apa, ini mendingan ini daripada yang teman-teman yang ada di sentral. Alhamdulillah kita syukuri ya. Benih kecil bisa jadi seperti ini. Lumayan ini alhamdulillah. Kita sudah berjuang bareng. Nah ini loh Mas Bos, Artenaria pori itu. Nah ini seperti ini. Sek. Kameranya nggak bisa masuk. Nah ini loh belirik-belirik seperti ini. Dia menginfeksi daun dan popor dan sebagainya. Ini kalau kena hujan angin, dia bisa menular lagi. Ini kalau hujan angin juga riskan. Makanya kita sudah siap-siap tembaga, bahan aktif tembaga. Nanti kalau ada hujan angin, kita tinggal kasihkan tembaga. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan ini cuaca sudah terkendali seperti ini. Ini yang bibitan kecil anakannya malah banyak Mas Bos. Aku juga ngumun. Kok bisa gitu loh. Nah. Mungkin dapat KNO kemarin loh. Yang ini dapat KNO yang 5 bak yang sebelah utara itu tidak. Yang kemarin rusak itu loh. Yang rusak tidak kita KNO tapi langsung kita kamas. Jadi dia dapat kamas 2 kali. Waktu kita memupuk di usia 29 pakai KNO dan NPK. Kemudian yang rusak itu yang 5 bak itu pakai kamas. Capek Mas Bos ngomong terus dari tadi. Oke, mungkin itu ya prinsip dari Tresno Tani itu mengedepankan kejujuran. Karena satu, di agama kita diajarkan untuk bersikap jujur. Dan bimbingan dari orang tua Tresno Tani itu diajarkan untuk berbuat baik dan jujur kepada siapapun. Kalau kamu jujur ya toh, kamu nanti nggak akan bingung untuk menutupi kelemahan kamu. Kamu nggak akan bingung untuk menutupi segala sesuatu yang kamu miliki. Jadi kamu apa adanya, hidup itu enak, nggak dikejar-kejar omongan kita, nggak dikejar-kejar janji kita, seperti itu. Kalau kita apa adanya, ya enak, ya seperti inilah gitu. Jadi kalau bilang ini panenan sampai tonase sampai 1:25, enggak. Kalau di sini Tresno Tani berbicara jujur. Ini nanti kalau Labuan 3 ini ya, ini antara 7 sampai 12 tonasenya. Jadi yang benihan, yang ini aja, yang benihan bagus saja ya. Benihan bagus ini kan 2 kintal kemarin yang beli. Itu nanti kemungkinan bisa sampai berarti berapa ya? 1,4 ton sampai 2,4 ton seperti itu ya. Untuk yang ini. Tapi yang untuk Tresno Tani, benihnya Tresno Tani sendiri yang 13 bak itu tidak bisa memprediksi karena emang habis terserang penyakit. Ngelutuh tinggi deh. Ini padahal lebih tinggi loh ininya. Ya wes mungkin cukup itu ya Mas Bos ya. Tresno Tani mohon maaf bagi yang berkomentar menyembunyikan sesuatu atau ditanya gini kok gak jawab. Ya tahu sendirilah Tresno Tani itu kerjanya apa. Tresno Tani nyambi sambil kerja melayani orang di dunia kesehatan, otomatis kan capek, kadang juga nggak ada waktu. Terus waktunya juga untuk keluarga, untuk orang tua, mengabdi ke orang tua. Terus untuk tanaman ini, kemudian untuk YouTube. Kemudian Tresno Tani juga punya konten di
apa namanya, Facebook itu nyanyi-nyanyi itu loh Mas Bos. Ya ini banyak kesibukan, kadang juga dipanggil orang untuk meriksa di rumah ataupun saudara. Ya kalaupun nggak sempat balas ya mohon maaf nggih. Sebisa mungkin Tresno Tani tetap akan menjawab itu. Ini hutan belantara. Kemudian untuk yang berkomentar negatif atau sudon kepada Tresno Tani, mohon maaf banget, Tresno Tani itu tidak bermaksud apapun. Di dalam konten ini selalu pure, jujur apa adanya, tidak ada yang disembunyikan. Apa toh yang disembunyikan? Orang Tresno Tani itu loh petani biasa. Terus Tresno Tani juga bukan orang kaya. Kalau Tresno Tani sudah berbohong loh ya, dari dulu suka bohong. Mungkin sekarang sudah menjadi pejabat, mungkin juga sudah menjadi abdi negara, seperti itu. Tresno Tani loh sudah ditawari beberapa tapi tidak mau Tresno Tani itu. Ya yang gini-gini aja, yang pasti-pasti gini aja, yang aman-aman aja. Menurut keyakinan kita yaitu Islam. Gitu loh Mas Bos. Oke, mungkin cukup itu yang dapat Tresno Tani sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bicaranya agak ngalor ngidul nggih. Pangapunten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.